Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadikul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, dunia akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabiul akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diharuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar menuntut ilmu, yaitu hakikat, amal dan ibadah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dimanapun berada, seiman dalam ibadah. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan derajat iman kita, derajat ilmu kita, derajat diri kita, tentunya kita harus melakukan riyadhah wal mujahadah. Riyadhah, kita harus melatih diri kita mendapatkan hakikat dari seluruh perintah Allah. Mujahadah, memperjuangkan diri bagaimana diri ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedekatan tidak berjarak dan jauhnya tidak berukuran. Artinya apa? Sahadat ahad, menyatukan diri langsung menjadi satu. Inilah wujud yang bersifat maujud. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi wawasan mengenai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi judul dengan nama Muqarrabun. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah ayat 88 sangat jelas mempercontohkan kepada kelompok yang paling
terdekat kepada Allah. Bagaimana kedekatan Allah dengan malaikatnya. Ini dipercontohkan untuk kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma in kana minal mukharabin. Nah, di sini adapun jika dia orang yang sudah mati yang dimaksud, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi bukan orang yang lenyap, tapi orang yang dekat. Ini diumpamakan seperti orang mati. Ya, mati itu bukan artinya meninggalkan dunia, istilahnya langsung dikubur, tidak. Dekat ini adalah dalam rangka mutuwal hayyun. Ada tingkat mati, ada tingkat hidup. Tingkat hidup dinamakan muqarrabun. Jadi yang dikatakan muqarrabun ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Seperti apa bentuk kedekatan yang dimaksud? Banyak kita lihat usaha-usaha amaliyah yang dilakukan oleh sebagian umat untuk dekat dengan Allah. Kita lihat dengan rajinnya sholat, berzikir, bersedekah, berzakat, berinfak, haji, dan lain sebagainya. Tetapi dekat yang dimaksud bukan berdekatan. Kalau berdekatan, seandainya kedekatan itu sempat bersentuhan, itu namanya syirik. Tidak ada yang dekat dan bersentuhan dengan Allah. Tetapi dekat atau muqarrabun yang dimaksud oleh Allah ini kita akan terangkan. Seperti apa kedekatan tadi? Sehingga saking ada juga orang yang saking dekatnya dengan Allah, dia tidak mau lagi bergaul dengan orang yang salah jalan. Dia tidak mau lagi bergaul dengan orang sesat. Tidak mau lagi bergaul dengan pendosa. Tidak mau lagi bergaul dengan pecundang. Bukan memaknai seperti itu. Kedekatan yang dimaksud di jalan Allah itu tingkatnya muqarrabun. Kalau dalam kedekatan malaikat disebut muqarrabin. Apa yang dimaksud muqarrabun kedekatannya? Pertama adalah yaitu memiliki makom muqarrabun. Di sini ada ditinjau dari sisi hijahiyah. Karena bagaimanapun kita mengaji hijahiyah lupa, kaji jadi kenangan. Ingat itu. Muqarrabun, ada mim di sini berdampingan dengan qaf menyatakan kesempurnaan. Jadi mendirikan kesempurnaan. Muqarrab yaitu kekuasaan dan penguasaan. Orang yang mendirikan kesempurnaan diri dan dikuasai oleh Allah, muqarrab, dan di situ ada hayat batin, yaitu yaitu dalam rangka selalu dalam ma'rifatu kepada batin. Jadi orang yang mendirikan kesempurnaan dirinya yang berkodrat batin kepada Allah, itulah orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrabun. Nah, ingat itu. Jadi jangan hanya kita menghalalkan, menjalankan segala ilmu amal-amal yang tidak ada ilmunya, menjalankan ibadah tidak berilmu, dengan segala perbuatan menghalalkan segala cara. Hablum minan nas wa hablum minallah. Pertimbangan hubungan dengan manusia
itu adalah ukiran hubungan kita kepada Allah. Wal hablum minallah. Hadirin jamaah yang dirahmati. Bicara kita kembali tentang muqarabun. Di sini kita mengungkap kedekatan yang dimaksud muqarabun adalah seorang yang menyempurnakan kekuasaan diri batin Allah di dalam dirinya. Penyempurnaan kehidupan batinnya Allah di dalam dirinya. Muqarabun, dikuasai oleh batin Allah. Hidup dengan diri batinnya Allah. Bagaimana caranya? Kita ingat pengkajian kita dalam tayangan yang kemarin-kemarin terdahulu. Kalau kita hakikat kulit, daging, urat dan tulang, hakikat daripada diri Rasul dalam makom sifat diwa di mani-manikam, kedekatan sifat Allah dalam diri berwujud batin, napas tanapas ampas nupus, dari 12 kodrat tadi maujud menjadi 3 kodrat. Berhayat Allah pada diri Rabbani, Rohani dan Nurani. Itu adalah batiniahnya Allah. Diri batin murabbunnya Allah, muqarabunnya. Nah, kalau kita menyempurnakan dan selalu menyempurnakan diri-diri kodrat batin, diri panafilah, diri yang dikatakan berjiwa akhalianat tusra'un, artinya apa? Yaitu harfiahnya Al-Quran bergejolak dalam jiwa manusia, dan hijahiyahnya Al-Quran berkodrat dalam diri manusia. Kedekatan yang dimaksud termasuk pertama pola pikir yang disebut dengan akaliyah atau akhli. Nah, ini juga akal, perasaan, akhlak ini harus memiliki satu kejiwaan. Nah, kita percontohkan hubungan kita hablum minan nas sesama manusia. Apakah ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah atau orang yang muqarabun, orang yang di jalan Allah? Dia selalu mengatakan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, bahwasanya menatap wujud yang berbeda dengan kodrat mukhalifatuhu lil hawadis, dengan nama Allah yang maha menciptakan sesuatu dengan perbedaan, maka perbedaan inilah sandaran dia untuk selalu dalam rangka beriman kepada Allah. Kalau kita lihat wujud-wujud manusia yang tidak sama wujudnya dengan kita, ini adalah tatapan-tatapan untuk dasar mengingat Allah dan melihat Allah dalam rangka melihat suatu wujud ayan kerajiahnya. Perumpamaan Allah pada diri manusia menjadi kita melatih diri dan membuka hati supaya hati itu memiliki hakikat ketuhanan. Melepaskan kerinduannya kepada Allah dengan dia tatap umat. Maka Amaliyah mengatakan Muslim itu bersaudara. Hakikatnya apa? Ayan kerajiah itu, perumpamaan Allah itu membuat satu keindahan dalam perumpamaan yang berbeda. Mukhalifatul lil hawadis. Kita lihat orang yang cantik kita senyum. Lihat orang yang gagah kita senang. Lihat orang yang manis kita senang. Dan lihat orang yang marah kita geli, lucu. Dan lihat orang yang tertawa kita senang sekali. Sehingga
Nawaitu, kita melepaskan kerinduan kepada Allah. Itulah hati seorang muqarrabun. Bukan kita menyaksikan kehidupan lain, tetapi menyaksikan kehidupan perbedaan yang diciptakan oleh Allah dengan penuh keindahan. Kalau kita kembali menjaga marwah Allah dalam diri, ingat, kalau menjaga marwah Allah dalam diri, sehingga kita menatap ke depan, itu adalah yang dijaga di dalam diri. Ada perbuatan saudara kita yang tidak menyenangkan hati, kita tersenyum kepada Allah dalam qalbi. Beginikah caramu bercanda ya Allah? Beginikah kamu menawarkan sikap yang kamu tidak suka kepadaku? Apabila aku memelihara sikap itu? Atau beginikah engkau datangan orang yang sangat indah kulihat? Apakah engkau minta aku lihat melebihi keindahan dari segalanya? Jadi penuh dengan kauniyah, penuh dengan bahasa kita kepada Allah. Melihat wujud-wujud yang sangat banyak, tingkah laku yang sangat banyak. Siapa pemiliknya? Allah. Sekali kamu hina dia, 100 kali Allah merasa terhina di dalam dirimu. Maka bahasa seorang yang beriman itu lebih baik dia dihina 100 orang daripada dia menghina 1 orang. Lebih baik dia dihina oleh 100 orang daripada dia menghina 1 orang. Kenapa? Pemilik orang itu, sifat-sifat orang itu ada di dalam diri kita, si pemiliknya. Dan semua adalah kalam. Kalau Allah turunkan Al-Quran kepada alam, surayatul ayatul minal kalam, minal am, inilah yang dinamakan kalam. Apa kalam Allah? Itu dia. Kadang ada orang bikin jengkel kita, bikin sakit hati kita. Rupanya bahasa itu datangnya dari dalam. Dihadirkan di depan kita orang yang bikin sakit hati. Dan kita merasa Allah bercanda, menguji kita. Karena yang menjadikan gerakan yang ada di depan kita adalah dari dalam kita sendiri. Allah di dalam qalbi kita. Dia uji kita dengan 1000 dinarnya, sebegitu banyaknya sifat dia yang ada. Dia berikan, dia tampilkan orang yang indah, orang yang cantik. Dan dia tertawa melihat kita. Rupanya Allah di dalam diri ingin dipuji melebihi orang yang kita puji di depan kita. Allah tampilkan anak yang disayangi di depan kita. Rupanya Allah minta dilebihi sayangnya kita kepadanya. Allah tampilkan orang susah di depan kita mengemis. Sesungguhnya Allah dalam diri kita ingin membantu orang itu. Inilah hati muqarrabun. Hadirin permisa rahimakumullah dimanapun berada. Jangan hanya kita mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah ada di dalam dirimu sendiri, tapi prakteknya di depan matamu. Allah berkalam di depan matamu dengan segala tingkah laku umat menuju dirimu sendiri. Muqarrabunmu sedang diuji, kedekatanmu dengan dia sedang diuji. Jangan boleh kamu melihat sesuatu, tapi kamu harus memandang yang satu.
Boleh kamu melihat yang tidak kamu suka, tapi ingat, sebelum kamu tidak suka, pandang dulu yang menjadikan sifat itu. Rupanya dia bercerita dengan kita. Nanti umpamanya ada orang yang bikin kita tidak senang dan tidak suka. Bikin kita kesal, kita ingin marah. Terus dia datangkan, rupanya Allah bilang begini. Mau enggak kamu punya sifat seperti ini? Tapi dia datangkan orang yang bikin kesal. Ternyata itu adalah tawaran. Kita pasti menjawab, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membuatku terpengaruh melainkan Engkau ya Allah. Qul birabbinas. Ya Rabbi, insyaallah. Jadi selalu kita senang. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada Allah. Maka Allah katakan, kalau kamu sholat dimanapun kemanapun wajahmu kamu hadapkan, di situ ada wajahku, kata Allah. Inilah mukhalifatuhu lil hawadis. Dengan nama Allah yang maha menjadikan perbedaan. Ingat, sesuatu itu yang ada di depanmu, sesungguhnya Allah sedang berbicara denganmu. Ingat, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, apapun yang ada di depanmu, sesungguhnya Allah sedang bicara dengan kamu. Kalau dia bagus, Allah minta dipuji. Kalau dia yang tidak bagus yang datang, Allah minta kita mengimani. Dan kalau kita ingin memuji seseorang, malah Allah minta melebihi untuk dipuji kepada dirinya. Maka kita inilah yang dikatakan hablum minan nas wa hablum minallah. Hadirin hadirat, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Indah sekali kalau kita memang merasa ada muqarabun kepada Allah. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, kedekatan itu bukan kodrat yang berkembaran, tetapi sifat dalam bercanda dan bergaul dan berhubungan dalam pandangan hati nurani dan hati rabbani. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. InsyaAllah dengan adanya kodrat muqarabun yang kita dirikan, kedekatan diri kepada Allah, tentunya dengan kita membuktikan dalam bentuk kehidupan. Ya, dalam bentuk kehidupan, apapun bentuk sikap dan tingkah laku umat kepada dirimu, sesungguhnya kamu sedang berbicara dengan Allah. Apabila engkau ingin memuji, berarti memuji seseorang, berarti Allah minta dipuji melebihi orang yang di depan. Maka pujilah Allah. Jadi apapun yang kamu ada lihat dan kamu tatap di depanmu, sesungguhnya Allah sedang bicara dengan kalamnya, kodrat alamnya kepadamu. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang muqarabun. Kenapa? Orang yang mendekat merasa dekat dengan Allah, dia selalu menjaga tali tauhidnya, yaitu ibadah. Mendirikan zikir, menuntut ilmu dan mendirikan solat, itu salah satu bentuk seorang yang muqarabun kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kedekatan yang dimaksud kita sudah belajar tadi, bukan dekat dengan segala cara, tetapi dekatlah dengan kodrat muqarabunnya. Bagaimana kita hidup, kita bergerak, kita kemanapun,
di dalam masa muqarabunnya dengan Allah. Maka hiduplah dengan diri batin. Zahir memang kelihatan, tapi usulnya adalah dari batin. Pedomani kembali, sadari dalam kesadaran yang sangat tinggi. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin menatap ke depan, semakin banyak dasar muqarabun atau kedekatan kita kepada Allah dengan adanya tampilan, sifat, tingkah, tindak tanduk daripada sesama umat. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Karena bagaimanapun tingginya pemahaman ilmumu, tetapi kamu tidak muqarabun, merasa dekat dengan Allah dengan diri batinmu sendiri, maka kamu belum dikatakan dekat atau muqarabun. Yang muqarabun itu adalah sosialisasinya dengan umat, menandakan hablum minan nasnya adalah hablum minallah. Jadi kalau kita berhubungan dengan sesama manusia, di mana letak hablum minallahnya? Nah, seperti tadi jawabannya, yang kamu lihat itu adalah bahasanya Allah, tinggal kamu mengerti, memahaminya. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi wat taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.